pertama yang ingin saya pertanyakan yaitu apakah Ibu sudah memberi data-data diri kepada kepala desa mengenai bansos itu sendiri? Kalau tentang data udah lah Pak, udah lama lah dikasih dari bidang ini udah lah, dari rumah tangga sudah saya kasih, tapi belum sampai sekarang belum. Ibu mengetahui barangnya bahwa bansos itu ada di sini, apakah Ibu tahu sendiri atau dapat informasi dari orang lain? Ya tahu sendiri Pak, dari mana kasusnya, tapi kenyataannya nggak ada. Mungkin Ibu, dari kapan Ibu sudah tinggal di sini? Dari tahun 2017 17 sampai tahun. sekarang. Mungkin itulah Pak, udah malas lah saya ke sana, balik ke sana, nggak mungkin itu aja urusan udahlah. Untuk saya nggak layak mungkin menerima itu. Padahal di posisi saya memang layak ya Pak untuk menerima bantuan. Apa yang mendasari Ibu ibaratnya bisa layak menerima itu semua? Layak dengan keadaan saya, kan ngontrak. Padahal dengar-dengar yang tidak ngontrak itu yang menerima. Sementara ini yang layak, udahlah apa adanya, setiap kerja baru bisa. Kemudian tadi ibaratnya yang nggak kontrak yang menerima ini, ibaratnya adakah Ibu menjumpai orang yang tidak kontrak tadi ibaratnya menerima, menanyakan adakah syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain data-data yang sudah Ibu serahkan? Itu ya keterangan orang itu ada juga sih Pak, tapi keterangan orang itu harus pergi ke kantor desa lah, kayak inilah, kan udah pergi saya bilang. Mungkin karena sekali itu nggak tahu lah, jadi nggak tahu lah Pak, udah capek lah kesana. Kan Kalau tentang kartu SIM kan semuanya dari kakak, KTP, apa namanya itu lagi, foto suami istri, kan udah anak-anak berapa, lengkap. Tapi kesalahannya nggak tahu lah, mungkin dia tertipu nggak tahu juga. Mungkin mulai dari situ nggak jadi lagi. mungkin ibaratnya udah menunggu ibaratnya dari situ mulai gitu lagi. Tapi beratnya kan banyak bantuan gitu loh Pak. Waktu itu kan ada yang 500, 300, itu pun saya usulkan itu kan di handphone data-datanya kan di dua ini. Dia tak jual juga. Dari itu aja pun udah tahu. Di mana kesalahannya? Sedangkan itu online, bisa nggak dapat. Dari mana dia itu bisa salah gitu. Nggak dapat. Dia dari 300, 600, bantuan apa juga dia di zamannya. Yang kopi-kopi itu kan ada keluar berapa juta, ada sekian, tapi nggak ada. Padahal itu dari handphone lo online gitu. Nggak ada. Kalau ibaratnya online kan ibaratnya enggaknya masyarakat sini aja ibaratnya yang mendapatkan. Mungkin ibaratnya banyaknya yang memerlukan ibaratnya. Mungkin ibaratnya kenapa ibaratnya online kan dapat karena kan mungkin sistemnya ibarat sistem undi ibaratnya. Mungkin itu. Tapi kan ya, tengok kan yang punya rumah, yang ini dapatnya semua Pak. Tapi kenapa saya nggak ada lah semenjak di rumah tangga nggak ada lah dapat. Itu yang sebenarnya sorot yang saya lakukan. Kenapa ibaratnya pemerataan bansos itu tidak adil ibaratnya. Itulah aturannya kan kayak ini kan, adanya kepala desa, ada kadu apa namanya itu, Kepling, kan orang-orang itu yang tahu aturannya di mana masyarakatnya itu sebenarnya, orang itu yang tahu siapa yang layak dapat bantuan. Itu kan Itu sebenarnya saya masa nggak tahu dia ini usulkan ini kan harusnya dia berpikir seperti di kampung-kampung sana yang layak sebenarnya menerima itu bantuan itu, tapi di bidang nggak ada. itu sebenarnya yang mau saya sorot karena kan saya perhatikan ibaratnya bansos ini nggak merata buat orang-orang yang kira memerlukan, karena ibaratnya ada pemikiran saya ibaratnya sistem yang bermain di dalam itu. Ya, itu nggak tepat sasaran gitu. Ibaratnya ada permainan di dalam itu. Itu sebenarnya mau saya. Sebenarnya kalau dari atasan itu nggak tahu lah ya, mungkin keluar nih, tapi kan di bawahnya ini nggak tahu kita sama siapa dikasih. Iya, itu sebenarnya permainan. Sebenarnya
justru kadus itu atau RT RW itu Itu yang tahu. sebenarnya itu yang tahu, Iya. itu yang mengusulkan ke kepala desa bahwa Oh yang di sana bunda, yang ini ada balita, ada itunya makanan bergizi, itu yang perlu apa namanya obat-obatan, itu yang perlu. sebenarnya kita perlu ibaratnya pengurus ini memperhatikan Iya. makanya Masyarakat. jangan ibaratnya cuman jabatan ada sebagai RT RW Iya. tapi dia tidak memperhatikan warganya, tidak memperhatikan Sebenarnya masyarakatnya. nggak ada kan. Kan aku dapat lu, aku dapat lu. Aku bilang aja. Nah, kalau Masih dia- sehat. bagaimana perasaan Bapak jika mengetahui bahwa Bapak menerima bantuan itu sendiri? Bagaimana perasaan Bapak ketika ada sebenarnya Itu senang lah kalau udah dapat kita bantuan dari pemerintah kan gitu. ini yang Bapak apakah bansos itu mencukupi atau cuma ibaratnya cuma sekedar saja menurut Bapak? Kalau bansos itu udah pasti kan mencukupi, cuman kan udah terbantu lah, bantu dari ya, pekerjaan kita entah sehari-hari apa gitu kan. Ya, bisa selanjutnya yang ketiga dalam pengurusan berkas dalam pengajuan adakah kesulitan yang Bapak alami ketika mengajukan itu sendiri? Kalau bansos itu dulu itu enggak kami ajukan, langsung keluar. Berarti tidak ada pengajuan? Enggak, dulu enggak. Itu kan termasuk itu kan sebagai Pak Brotis ini apa nih itu dilihatnya keadaan kita kan gitu. Orang itu terbuka untuk membantu kita. Itu bukan kami usulkan sebenarnya dulu. Cuman diminta KTP sama apa kakak. Jadi Kepling lah yang apa itu menunjukkan ke sana. Berarti ibaratnya apa tinggal terima gitu aja berarti? Ya kira tinggal menerima enggak kami usulkan itu. Memang itulah Kepling kami kan perhatian kepada masyarakatnya. Cuman 1 tahun yang tahunnya udah stop. Katanya dialihkan dulu sama orang lain yang lebih parah lagi keadaannya. Kami pun nggak menuntut. Jadi untuk lingkungan Kepling di sini berarti memang adil ya dalam pembagiannya pada orang-orang menurut Bapak? Ya, kalau mau adil, kalau masalah adil enggaknya itu aku nggak tahu. Soalnya peraturan pemerintah itu kan tidak tahu. Cuman yang saya tahu dulu waktu mau pemilihan itu, memang ini bansos ini bergulir katanya, bergulir. Nah, jadi kami pun nggak menuntut. Kalau menuntut kami sebabnya dikatakan bergulir diganti orangnya. Siapa yang lebih susah? Orang itu yang mengetahui masyarakatnya kan gitu. Mungkin ada yang lebih susah dari kami, ke situlah diadikan. Selanjutnya menurut Bapak apakah bansos ini benar-benar Bapak terima atau ibaratnya ada keterlambatan pemberiannya? Misalnya bansos itu kan ibaratnya ada 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Adakah keterlambatan dalam pemberian? Kalau kami dulu tukang menerima itu sekali 3 bulan lah. Nah, itu dia kalau udah 3 bulan dia baru dipanggil kami ke desa. Baru selang 3 bulan lagi panggil gitu. Jadi dalam 1 tahun itu 4 kali. Setahun itu kali 5 lah. Aduh, Berarti silahkan minum. tidak ada keterlambatan dalam pemberian. Saya rasa soalnya kan itulah targetnya sekali 3 bulan, tapi sekali bayar dia 3 bulan. Baru sekali 3 bulan itu. Setelah 3 bulan lah baru diundang kita ke kantor desa. Langsung dicek di sana. Sama saya tahu bansos yang diberikan itu seperti apa aja, apakah berupa barang atau bentuk uang yang diberikan kepada Bapak selama waktu penerimaan Bukan itu uang, uang. itu uang 300 lah per bulan. Jadi
setiap menerima kami 900 lah, 3 bulan. Terus dulu sempatnya ada, tapi sedikit juga dibagi lah masyarakat itu kan mungkin tak terbatas dari sana. Jadi agak entah sama telur juga dulu 3 tahun itu. Nggak ada yang ngurus ke apa? Ke desa atau apa? Itu kadang-kadang kebijakan kepala desa itu apa namanya, polisi ini harus itu kebijakan nggak semua, jangan dilihat karena rumahnya jelek langsung apa, nggak perlu tentu. Itu tadi kan sebenarnya dulu kata dia baik. Saat itu pernah dia pengajuan, dusun, tapi nggak ada sebenarnya pemanggilan. Dan itu pada tugasnya. Terus yang kedua tadi dia nerima, tapi nggak ada lagi kan dusun, kenapa? Langsung diberikan aja gitu. Dia menerima, jadi Tapi ibaratnya dia nggak ada ibaratnya ngasih berkas ke dusun atau apa gitu. oh itu nggak apa, itu nggak keharusan. Itu ada inisiatif kadus. Nggak semua itu, contohnya lah, kalau aku mengajukan tentu dapat kan, ya kan? Nah, tapi kalau dilihat kasusnya kurang apa, itu inisiatif kadus. Nggak semua dengan apa, walaupun kita ajukan itu, kalau kita maafkan hidup kita, nggak dapat. Ada kriterianya satu janda yang apa, yang miskin, tapi nggak semua janda, ada yang kaya, jadi ada kriteria itu siapa yang menilai, ya kadus. Nanti kadus sampaikan kepada RT nanti yang bagi. Nggak semua, jadi walaupun dia rumahnya sederhana, tapi kalau kerjanya mapan, gimana? Jadi nggak semua itu kriteria masing-masing ada. Kriteria itu siapa yang memutuskan dapat atau tidak dapat? Kadus. Nah, kadus pun nanti bisa juga RT bermain. Dikasih ke RT contohnya 30 apa nih? 30 beras karung. Maka RT juga bisa bermain juga, ya kan? Nggak semua itu, jadi turun dari kepala desa ke kadus ke RT kan? Nah, bisa juga ini ada juga kong bisa memilihkan. Ya, jadi kita nggak tahu apakah itu sudah dibagi, apakah belum, juga nggak tahu kita. Nah, karena kita tidak tahu dari siapa yang dibagi sembunyi, nggak semua. Kalau terbagi contohnya lah, daerah di Selambung, nggak mungkin semua terbaginya, ini kan jatahnya kan kurang, iya kan? Walaupun jatahnya kurang, saring juga mana yang ini layak dapat, tapi ada yang lebih layak lagi. Kenapa? Jatah kurang. Gitu. Jadi itu keputusan di mereka. Nggak bisa dikaitkan kan. Betulnya kami ini adalah seluruh atau kakak lah contohnya kan. Banyak ini yang kurang, kan nggak tercapai itu. 200 dunia aja belum dapat. Tiba lagi 10 di lingkungan itu banyak janda yang miskin, miskin kan? Tapi ada yang termiskin lagi. Jadi nggak semua itu kriteria itu di hati harus sampai